orang Kristen itu kan penyelamatnya Tuhan Yesus HaMashiach. Oke? Jadi benarkah orang agama Islam itu yang menyelamatkannya itu adalah rambut. Iya, akan menyelamatkannya. Waduh. Baik, saya jawab dulu ya. Setidaknya Mbak Margareta bisa pakai dalil gitu, dalil dari Quran atau hadis tentang masalah itu. Kan kayak gitu. Karena di luar hadis pasti nggak percaya gitu umat Islam. Itu ya, di luar Al-Quran dan hadis, di luar penjelasan ulama, itu nggak akan percaya umat Islam. Nah, jadi kayak gitu. Setidaknya kalau Anda, penyelamatnya adalah rambut, kan kayak gitu. Setidaknya ada ayat Qurannya atau hadis gitu. Enggak, ini yang mengatakan agama-agama Islam, Pak Ustadz. Iya, dalilnya mana? Heran kan Pak Ustadz, orang itu berkata seperti ini rambut kami ini akan menyelamatkan kami di akhirat, katanya. Rambut, ya. Iya, kalau kami penyelamat kami Tuhan Yesus HaMashiach, Pak Ustadz. Itu. Baik. Jadi gini ya Mbak ya, di dalam Al-Quran kami, dalam Quran surah Maryam ayat 72, "Tsumma nunazzil ladzina taqaw", penyelamat itu adalah Tuhan semesta alam, adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kayak gitu. Oke? Jadi rambut itu buat apa? Enggak menyelamatkan. Tahallul mungkin maksudnya ya. Aduh, tahallul yang Anda maksud. Tahallul itu kan memotong rambut waktu haji tuh tahallul namanya. Iya. Betul? Itu adalah sebagai tanda kita keluar dari ihram. Aduh. Itu jadi namanya tahallul, Mbak. Tanda berakhirnya ihram namanya. Jadi mengapa mereka mengatakan rambut mereka itulah yang menyelamatkan mereka? Itu di mana? Dalilnya mana? Ayo. Makanya itu mereka mengatakan, Pak Ustadz. Ada. Yang menyelamatkan itu adalah Allah ya Mbak ya. Allah memerintahkan untuk mengikuti Nabi. Lalu Nabi mencontohkan tahallul, bukan rambutnya yang menyelamatkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan karena kita taat dengan perintahnya. Tapi masih banyak yang seperti itu, Pak Ustadz, berkata seperti itu, ngajarin kayak gitu. Jadi Mbak, ya yang namanya tahallul, yang namanya memotong rambut, katanya kami berkata, rambut ini akan menyelamatkan kami. Itu cuma rambut, mana bisa rambut menyelamatkan? Pakai akal waras gitu. Pakai akal waras. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan semesta alam. Nah, lalu kenapa orang berkata ketika tahallul, rambut ini akan menyelamatkan kami? Bukan rambutnya yang menyelamatkan yang dia maksud, tetapi karena ketaatannya kepada Allah mengikuti sunnah Nabi dan ibadah haji tersebut. Gitu. Bukan rambutnya apa? Rambut mana bisa nyelamatin? Nah, kalau menyelamatkan kami kan Tuhan Yesus HaMashiach udah pasti kan, udah pasti. Juru selamat kami Tuhan Yesus HaMashiach udah pasti. Sekarang saya balik tanya sedikit ya. Iya Pak Ustaz. Mbak, gimana dia mau menyelamatkan Anda Yesus ini, sedangkan dia menyelamatkan diri sendiri kagak bisa? Coba kita pikir dengan akal waras gitu ya. Bagaimana dia Yesus ini mau menyelamatkan Anda, sedangkan dia menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa gitu. Siapa bilang Pak Ustaz? Siapa bilang? Coba waktu dia ditangkap tentara Romawi, selamat nggak dia? Mati konyol yang ada. Selamat kan gitu. Selamat hidup kembali. Ya gini. Menang. Sabar dulu. Kalau untuk masalah hidup kembali itu belakangan. Waktu dia ditangkap tentara Romawi, diseret tentara Romawi, diludahi tentara Romawi, ditombak tentara Romawi, dipaku tentara Romawi, sampai mati konyol di tiang salib. Itu gimana ceritanya nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri coba?
itu Tuhan Yesus membuktikan ketaatannya kepada Bapa. Waduh, Jadi ini dia tidak melawan Pak Ustadz. Dia mengajari kita supaya tidak melawan. jadi gini, jadi maksud Anda itu, Mbak Margareta, Tuhan taat kepada Tuhan gitu. Tuhan taat kepada rohnya yang di surga. Oh, Tuhan taat kepada rohnya. Tuhan Iya. bisa taat sama yang lain. Ya. Itu yang artinya lain. tambah, Mbak, gini. Kalau Tuhan taat dengan objek lain, malah tambah nggak masuk akal itu. Tuhan kok menaati yang lain? Bukan objek lain, Pak Ustadz. Kan Bukan, objek bukan lain objek di luar lain, di luar jasadnya yang saya maksud. Iya, itu bukan objek lain. Itu rohnya. Coba rohnya- maka dari itu ngapain itu coba rohnya menuhan pribadi, Pak Ustadz. Coba. Rohnya pribadi. menuhankan yang kagak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kan dia menang, selamat. Menangnya di mana? Mati konyol di tiang salib itu. Hidup kembali, Pak Ustadz. Kalau hidup kembali banyak selain Yesus hidup kembali. Saya pikir apa tadi menangnya? Selain Yesus banyak yang bangkit dari kubur hidup kembali. Aduh. Itu yang membangkitkan Tuhan Yesus. Mana ada orang kudus itu bangkit sendiri mereka. Pak Ustadz juga dibangkitkan Tuhan Yesus kalau meninggal besok, meninggoy. Gini mbak, yang katanya pendeta ikut Yesus kan gitu ya teman-teman. Mana bisa Yesus membangkitkan pendeta? Nggak bisa. Jadi gini mbak, nggak ada yang namanya Tuhan itu kalah dengan ciptaan. Kagak ada dan kagak masuk akal kalau Anda sedangkan menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa. Itu karena Pak Ustadz belum memahaminya. Belum memahami dengan dalam, dengan sepenuh hati. Jadi seperti itu lebih baik ya kita menuhankan ya yang maha menyelamatkan, bukan yang kagak bisa selamat. Macam-macam. Justru itu Pak Ustadz, Tuhan Yesus itu menyelamatkan Pak Ustadz di akhir zaman. Ini akhir zaman gitu. Akan dihidupkan kembali, Pak Ustadz itu akan dihidupkan kembali. Oh, semuanya dihidupkan kembali itu. Bukan cuma saya, Yesus. Dia menang di kayu salib, menang di kayu salib. Waduh, menang dari apa? Judi, taruhan dia. Menang dari kematiannya. Iya banyak yang bangkit. Udah dibilang juga banyak yang bangkit selain Yesus. Itu kuasa Yesus membangkitkan orang mati. Bangkit sendiri mereka. Enggak, itu kuasa Yesus. Kuasa Yesus. Coba Anda buka Matius 27 nomor 52, nggak ada kuasa Yesus di situ. Bangkit sendiri mereka, lebih hebat daripada Yesus itu. Jadi mengapa bumi terbelah saat Yesus membangkitkan orang mati? Saat Yesus disalibkan. Itu kan membangkitkan Lazarus yang Anda maksud? Enggak, saat Yesus disalibkan. Saat Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa, kan terbelah bumi. Oh, terbelah. Iya. Mana bekasnya? Bekas belahannya mana coba? Bait Allah terbelah, bait Allah. Oh, bait Allah. Iya, bait Allah. Di mana itu? Tadi di apa? Matius berapa tadi? Matius 27 nomor 52. Iya, ngapain saya menuhankan yang kagak bisa nyelamatin diri sendiri? Mustahil dia bisa selamatin saya, ya. Dirinya sendiri aja dia kagak selamat, mau selamatin saya, mimpi, kan gitu. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Mana dibangkitkan? Bangkit sendiri. Nih. Jangan diubah-ubah kitab Anda ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Belum ada Yesus ya.
Yesus itu dan sesudah kebangkitan mereka. Ya, lalu sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Nggak ada urusannya dengan Yesus. Di saat kematian Yesus kan, di saat kematian Yesus, gitu. Yesus membangkitkan orang mati. Makanya setelah Yesus itu mati, lalu dia bangkit juga orang lain, kuburan-kuburan orang kudus bangkit juga ikut. Ya, bukan berarti Yesus yang bangkitin. Itu kuasa dari Tuhan Yesus. Mana Yesusnya lagi mati? Mana bisa dia bangkitin orang kudus? Yesus cuma menyerahkan dirinya kepada Bapa karena dia taat kepada Bapa. Artinya apa, Mbak? Yang namanya hidup kembali itu, bangkit itu bukan ukurannya, bukan ukuran menyelamatkan atau tidak. Jadi sesuai akal logika saja, ya kita nggak usah bahas kebangkitannya. Kenapa yang namanya Tuhan kagak bisa selamatin diri sendiri, alih-alih mau selamatin yang lain? Selamat Pak Ustadz, menang hidup kembali. Mbak, gini ya, kalau dia selamat, kagak mungkin dia mati konyol di tiang salib. Kalau dia selamat, gitu. Kalau dia tidak selamat, Pak Ustadz, pasti membusuk kan? Bukan masalah dia busuk atau tidak, bangkit atau tidak. Kalau dia selamat, kagak mati konyol, itu dulu dipegang. Itu cuma menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Itu aja gitu. Itu bukti kalau dia selamat, Mbak, ya. Kalau dia selamat, ya sesuai dengan akal waras kita gitu. Nggak mungkin dia mati konyol, nggak mungkin. Itu bukti ketaatannya, Pak Ustadz. Bukti ketaatannya. Ya, artinya apa? Lebih konyol alasan Anda, Tuhan kok taat sama siapa? Masa Tuhan menaati yang lain? Iya, Tuhan memberikan teladan kepada manusia karena dia sayang. Tuhan macam apa menaati yang lain, teman-teman? Iya, karena kasihnya kepada Mbak gini, kalau ada Tuhan menaati yang lain, saya nggak mau menuhankan kayak gitu. Masa yang namanya Tuhan itu dia nggak perlu menaati yang lain. Jadi Pak Ustadz, juru selamat kami bukan rambut gitu, bukan rambut. Siapa juga yang bilang juru selamat rambut? Udah dibilang juru selamat itu sesuai dalil Quran Maryam 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Allah juru selamat itu. Gitu. Terus kan Pak Ustadz, kenapa laki-laki Islam dia pakai daster, Pak Ustadz? Pakai daster. Oh, pakai daster. Siapa daster? Saya ini pakai gamis bukan daster. Beda baju gamis dengan daster kan gitu ya. Nah, lalu kenapa nih? Contoh ya, saya pakai baju gamis ya. Karena ini sunnah Nabi. Nabi ya memakai baju gamis warna putih. Ya, saya mencontoh Nabi saya untuk berpakaian rapi gitu. Ayo. Lalu kan Pak Ustadz, Al-Quran itu jatuh di kepala siapa? Oh, jatuh ya. Sejak kapan Al-Quran itu jatuh? Diturunkan di dalam goa. Oh, di dalam goa. Iya. Mbak Margareta tahu nggak ayat Al-Quran itu ada berapa totalnya? Enggak. Kepengen tahu. Baik. Ini saya kasih tahu Anda ya. Baik. Ayat Al-Quran totalnya 6.236 ayat. Oke? 6.236 ayat. Yang turun dalam goa cuma 5. 6.200 di luar goa. Ya. Yang di dalam goa cuma 5. Di luar goa 6.200. Kenapa cuma 5? Kenapa cuma 5? Ya iya, cuma menandakan awal saja, gitu. Gitu, Mbak. Siapa Pak Ustadz? Jadi kalau Anda mengatakan Al-Quran turun dalam goa, cuma 5 ayat turun dalam goa, sisanya 6.200 di luar goa. Ya. Saat di dalam goa itu Pak Ustadz, saksinya siapa? Oh, baik. Ya, saksinya siapa? Yang pertama adalah
Allah sendiri. Yang kedua, malaikat Jibril. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu sendiri. Yang keempat, saksi kejadian istri Nabi Siti Khadijah. Yang kelima, saksi ahli paman Nabi Warokah bin Naufal. 5 saksinya, Mbak. Coba kalau Yesus nggak ada saksinya. Siapa? Coba Anda buka ya. Di Yohanes 17 nomor 8. Di situ Yesus terima firman. Siapa saksinya Yesus terima firman? Coba. Nggak ada 6666 teman-teman. Saya udah hitung ayat Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya jumlahkan satu-satu. 6236. Bukan 66666. Bukan ya. Saya juga penasaran, apa betul 6666? Oh, ternyata bukan. 6236. Saya udah jumlah semuanya. Coba Yohanes 17 nomor 8.